dari SMP Negeri 2 Jogorejo Kabupaten Pacitan. Salah satu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, menjadi mandiri sehingga cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, serta hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit jagung yang kurang baik atau biasa, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian pula sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan perawatan yang baik, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan harus memperhatikan supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Segala hal baru haruslah diselaraskan atau disaring sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia, karena Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk dari keadaan yang sudah dibawanya yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu perkembangan kemajuan zaman yang terus berubah dinamis dari waktu ke waktu. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya.
Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 atau keterampilan di era digital. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik, menuntun kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, KHD juga berpendapat bahwa pendidikan juga memiliki maksud untuk membentuk budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa sehingga menciptakan karya. Dalam rangka mewujudkan pemikiran terhadap pendidikan itu, KHD memberikan metode dengan sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo maknanya adalah bahwa pendidik merupakan teladan bagi anak-anak. Maka pendidik harus bisa memberikan teladan yang baik, karena dengan teladan yang baik itu, anak-anak akan cenderung meneladani atau mereplikasi untuk diterapkan dalam kehidupannya. Selanjutnya, ing madya mangun karso maksudnya adalah di tengah-tengah pembelajaran, anak-anak atau guru bisa memberi ide kepada anak-anak, membangun wacana dan menggali potensi anak dalam berproses belajar sehingga menimbulkan semangat dan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian tutwuri handayani yang bermakna bahwa guru hendaklah senantiasa memberikan dukungan, dorongan kekuatan mental dan spiritual sehingga menguatkan mental anak untuk merasa aman, terlindungi, dan merdeka dalam belajar. Setelah mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, saya merasa terinspirasi dan termotivasi untuk senantiasa mencoba mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dalam pembelajaran di kelas dan sekolah saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum.